Saya suka banget sama foto hitam putih. Gak tahu kenapa. Emang saya nggak bisa color grading aja sih. Kali ini saya akan bahas salah satu pertanyaan yang cukup menggerakkan saya untuk melakukan riset kecil-kecilan. Apakah hitam putih termasuk warna? After years of black and white blandness, TV advertising had come of age. It was electronically incompatible. And some shows, like this one with black and white, of course, primarily used by TV engineers to install and repair sets. In this country, television is no novelty. About 10,000 lines of light per second. The iconoscope is the magnifying of the camera. Latar belakang kenapa saya bikin video ini. Oke, gini. Ketika saya melihat sejarah dan melihat gimana cara kamera bekerja dulu gitu, secara analog, gambar yang bisa dihasilkan itu cuman hitam putih. Kemudian semakin sini muncul gambar berwarna pertama. Ya, ini. Kemudian saya mikir, dulu foto cuma bisa ngambil gambar hitam putih, sekarang bisa berwarna. Maksudnya, emang hitam putih bukan warna? Sejarah yang sama dialami sama televisi juga. Ketika dulu televisi cuma bisa menampilkan gambar atau video hitam putih, kemudian muncullah inovasi baru yang mana televisi bisa mengeluarkan atau memunculkan gambar berwarna. Emang hitam putih bukan warna ya? Halo, saya Suara. Saya adalah Anda adalah saya adalah dia juga saya. Jadi saya adalah kalian. Warna sebagai cahaya atau additive color theory menjelaskan bahwa warna itu sebetulnya tercipta karena 3 warna primer cahaya, yaitu red, green, dan blue. Atau lebih sering kita kenal dengan RGB gitu ya. Ketika warna primer ini dicampur satu sama lain, akan menciptakan warna sekunder. Yang unik adalah ketika ketiga warna primer ini dalam intensitas yang sama, dalam jumlah yang sama, digabung, dicampur, maka akan tercipta warna putih. But as they overlap, you see that blue plus green together gives you a different color, the cyan color that's here. Red plus green together give the yellow color down below. And red plus blue together give the magenta color that you see at the left. But all 3 of those colors, as they overlap, give a white spot in the center. Dan dalam teori ini disebutkan hitam tidak termasuk warna. Karena hitam itu berarti ketidakhadiran sedikit pun cahaya dalam objek tersebut. Oke, kita akan pindah dulu ke Mas Putra. Silakan Mas Putra. Halo, saya Putra. Kalau saya ditanya hitam putih itu warna bukan sih? Tentu saya juga berpegang pada teori. Teori yang saya pegang itu teori subtraktif. Nah, dalam teori ini bilang warna yang dihasilkan memang campuran dari warna-warna primer, tapi bukan warna primer cahaya. Pigmen. Pigmen itu punya karakter yang cukup unik gitu ya dalam hal ini. Kenapa? Karena pigmen dia bisa menyerap gelombang elektromagnetik cahaya dan juga memantulkan gelombang elektromagnetik cahaya yang spesifik gitu. Mode warna yang digunakan tuh bukan RGB kayak di warna aditif tadi. Biasanya kami pakai red, yellow, blue. Tapi kalau di dunia percetakan gitu ya dan lebih profesional gitu ya, orang-orang kenal dengan CMYK, cyan, magenta, yellow, dan key atau black. Sama juga ketika warna-warna primer ini dicampur ya satu sama lain akan menghasilkan warna sekunder. Juga ketika warna sekunder ini dicampur bisa menghasilkan warna tersier. Hampir sama kayak gitu. Warna hitam itu termasuk warna, tapi warna putih tidak termasuk warna. Karena warna primer apapun yang dicampur di sini nggak akan If I mix menghasilkan these warna, together nggak akan dijamin. in another beaker,
A little bit of yellow, a little bit of magenta, and finally a little bit of cyan. The color that we get in the end is very nearly black. Oke, putih bukan warna, tapi bukannya ada ya kayak cat warna putih, kemudian ya kertas juga warna putih. Ya, banyak lah yang warna putih. Itu bukan warna ya, Pak? Gimana sih? Cat warna putih ya? Iya, ada. Tapi warna putih itu dia punya pigmen sendiri. Artinya dia lebih independen warnanya. Dan kenapa warna putih ini tidak masuk ke warna primer? Nah, saya kurang tahu sih sebetulnya. Nanti bisa dicari aja atau dirujuk aja ke rujukan yang lebih bisa dipercaya gitu ya. Itu sih sebetulnya menurut saya. Oke. Ya, makasih semuanya. Oke, kita bahas dulu warna aja deh intinya. Kalau kita melihat dua teori tadi gitu ya, antara teori warna sebagai cahaya dan warna sebagai pigmen, itu sebetulnya dua-duanya berkesinambungan, dua-duanya ya jawaban yang tepat gitu ya. Tapi mungkin kalau bisa disimpulkan, warna itu bisa kita lihat ketika sebuah benda punya pigmen tertentu yang bisa menyerap gelombang elektromagnetik cahaya dan memantulkan kembali gelombang elektromagnetik lain yang lebih spesifik gitu ya, misalkan warna biru, warna ungu, dan lain sebagainya. Sebuah cahaya itu jatuh ke benda tersebut, pantulkan lagi ke mata kita, diteruskan ke otak, kemudian otak dipersepsikan dengan warna-warna yang kita lihat kayak sekarang gitu loh. Itu yang mungkin bisa jadi kesimpulan dari obrolan tadi gitu ya. Cuman untuk masalah apakah hitam putih ini termasuk warna, jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari mana perspektif kita melihat, tergantung dari mana teori mana yang kita ambil gitu loh. Karena ya dua-duanya pun jawabannya punya landasan yang kuat, dua-duanya punya teori yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terlepas dari itu semua, hitam putih itu warna apa bukan sebetulnya nggak terlalu penting gitu ya, karena ya dalam kehidupan sehari aja banyak juga yang kita pakai warna hitam, kita pakai putih, nggak masalah itu mau dibilang warna apa enggak, yang penting ada gitu ya. Cuman yang jadi inti bahasan tuh ketika kita punya opini dan orang lain punya opininya sendiri, kita nggak usah gubris ketika dia punya opini dia dan berlandasan itu ya, punya landasan yang kuat, punya dasar yang kuat. Dan ketika kita pun mengajukan opini yang berseberangan dengan dia, ya it's okay, nggak masalah, karena yang penting kita punya landasan juga yang kuat gitu loh. Dan nggak perlu mempermasalahkan perbedaan sebetulnya, karena ya dua-duanya pun ya benar gitu, dua-duanya punya teori masing-masing. Jadi ya tolonglah jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dipermasalahkan gitu loh. Orang itu aneh gitu ya, kadang mempermasalahkan hal yang nggak perlu dipermasalahkan gitu loh. Bahkan sebetulnya dari zaman dulunya pun udah beres gitu loh. Gerakan sholat deh, takbiratul ihram tuh harusnya di atas pusar, di dada, di atas pusar, atau di mana gitu loh. Ya kalau punya landasannya sendiri, ya lakuin aja, nggak usah nyalahin orang, kayak nggak usah lah gitu. Kalau orang punya landasan gitu loh, ya nggak usah dipermasalahkan gitu loh. Kita yang nggak tahu apa-apa, nurut aja. Jangan sampai kita punya opini yang tidak berlandasan, kemudian kita menyalahkan orang lain yang punya opini berseberangan, tapi dia punya landasan kuat. Ya malu lah. Itu aja sih sebetulnya yang pengen dibahas itu loh. Terima kasih untuk menonton. Kalau ada yang perlu dibahas atau mungkin didiskusikan, kita ya komentar aja di kolom komentar lah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.